Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang kembali di podcastnya Ngaca Community edisi Ramadan. Oke, pada edisi Ramadan kali ini saya bersama rekan saya yang sudah lama tidak jumpa. Sekarang kayak sepertinya sudah jadi ustadz ya. Kita mau bahas sedikit mengenai Amin. ini ya. Ramadan, suasana puasa gitu ya. Tapi flashback ke masa-masa awal-awal Mas Rinto ini adalah seorang mu'alaf ya. Jadi pengen tahu nih, kalau mu'alaf itu pas Ramadan ya seperti apa sih gitu. Karena kan puasa ini kan agak ini ya, ibadah yang beda. Kalau sholat sih mungkin bisa gitu ya. Kemudian zakat ya, kalau punya duit ya tinggal kasih zakat gitu ya. Kalau mau ngaji ya belajar ngaji. Tapi kalau puasa ini beda kan, tidak makan, tidak minum dan lain-lain. Nah, ini pengen pengalaman seorang Rinto Setiawan yang awal-awal mualaf tuh seperti apa. Kita mau bahas mengenai itu aja. Ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Ya, oke. Sebelumnya mungkin memperkenalkan diri kali ya, Mas Rinto ini siapa sekarang, apa pekerjaannya, ya kan? Dan waktu itu mualafnya di tahun berapa nih? Apakah konsisten sampai sekarang memeluk agama Islam, atau waktu itu masih ragu-ragu balik lagi, terus begitu balik lagi ke agama asal, kemudian balik lagi ke Islam? Apakah seperti itu, atau konsisten sampai saat ini gitu memeluk agama Islamnya? Itu aja cerita itu dulu ya Mas Rinto. Coba silakan Mas Rinto. Oke, kalau gitu kita manggilnya apa teman-teman ya, Mas Kamal ya? Iya teman-teman semua aja, para pendengar Teman-teman semua. Ngaca Community. Baik teman-teman Ngaca Community, perkenalkan saya Rinto Setiawan dan sekarang saya aktif menjadi seorang bank assurance trainer Oh, saya kira mau di balik oh bank iya, assurance trainer ya. perusahaannya Oke, disebutin nggak? nggak apa-apa. Butuh merek Oh ini nggak boleh mah. sebut ya, di Nggak apa-apa. FBD Insurance Iya boleh, disebut aja. boleh. Sebut aja nggak apa-apa. Ini mah nggak ada iklan-iklannya. Oh nggak ada iklan-iklannya, di FBD Insurance dan kalau tadi saya diminta Mas Kamal untuk cerita tentang puasa sekarang apa namanya, saya sebagai seorang mualaf itu puasa gimana rasanya dan lalu kemudian sudah dari berapa lama sih waktu itu mualafnya. Nah, ini sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya mualaf di lupa saya 2012 kalau nggak salah, Ya. sekitar tahun 2012 dan saya ingat itu di tanggal ulang tahun saya di 2012 itu. Jadi kalau sampai dengan sekarang hampir genap 10 tahun. Ya, hampir genap 10 tahun. Iya. Jadi kalau ditanya selama sampai hampir 10 tahun ini apa sih yang dirasakan? Mungkin yang dirasakan awal dulu kali ya, sebelum kita masuk ke puasa. Kalau apa sih yang dirasakan selama 10 tahun ini? Jujur eee, saya tidak waktu awal sama dengan sekarang memang saya harus banyak belajar dan Mas Kamal ini yang waktu di awal-awal menemani saya, membimbing saya waktu itu ya untuk gimana sholat, ngajak ngajak sholat misalnya. Tapi sholat yang bener ya, misalnya sholat jam 12 habis itu langsung balik lagi, bukan sholat jam 12 habis itu tidur, nah nggak gitu ya. Lalu kemudian sharing juga cerita-cerita tentang Islam itu seperti apa, itu dari Mas Kamal. Jadi saya belajar banyak juga dari Mas Kamal di situ, waktu awal-awal. Nah, kalau, tadi sempat ada mungkin ditanyakan, sempat pengen balik nggak? Kalau boleh saya jujur, kalau, pengen balik, alhamdulillah nggak ada. Tapi kalau sedikit mengingat apa yang, pernah terjadi mungkin bukan apa yang pernah terjadi, apa yang sudah saya lewati mungkin waktu, tahun-tahun sebelum saya menjadi mualaf, pasti ada. Jadi seperti misalnya saya, gimana sih rasanya merayakan Natal, terus lalu kemudian ke gereja, hari Minggu ke gereja, itu
rasa itu masih tetap ada, gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan, kepikiran untuk balik nggak sih? Jujur memang nggak ada sama sekali, walaupun di dalam, apa ya, di dalam level saya waktu itu yang paling rendah, gitu. Karena saya waktu itu juga pernah merasakan level yang paling rendah, mungkin saya waktu itu bisa mengatakan, mungkin ya, sebagai seorang manusia kan boleh ya, bebas ya, mengatakan, "Ah, tahu gini mendingan gua nggak usah jadi mualaf." Nah, mungkin saya bisa mengatakan seperti itu, sempat terbesit seperti itu, tapi ya alhamdulillah, saya kembali lagi, konsisten dengan, prinsip saya. Karena saya menentukan saya untuk bermualaf ini pada saat saya sudah cukup dewasa, sehingga ya harus dapat saya pertanggungjawabkan. Nah, alhamdulillah ini yang saya lakukan sampai dengan sekarang, itu. Lalu kemudian saya, ya sampai dengan melewati 1 kali puasa, 2 kali puasa, 3 kali puasa, dan justru kalau, tadi Mas Kamal bilang, bukan masalah mungkin sholatnya, bukan masalah ngajinya, bukan masalah, zakatnya, tapi masalah puasanya. Ini sesuatu yang mungkin, di luar kesehari-harian saya gitu. Betul, ini memang di luar keseharian saya, namun waktu, saya sebelum mualaf, saya juga sudah beberapa kali sebetulnya puasa juga. Karena kalau dulu saya waktu masih di Katolik itu, kita juga tetap sama ada puasanya juga dan waktu itu tapi memang nggak the whole, sebulan penuh itu enggak, 9 bulan itu enggak. Jadi yang diwajibkan itu hanya dalam sebulan itu cuman 2 hari, gitu. Jadi puasanya itu seharian penuh nggak makan, nggak minum, jadi cuman, makan atau minum secukupnya aja, 1 kali, tuh. Dan saya rasa itu memang berat. Nah, yang jadi berat apa? Yang jadi berat waktu itu karena yang diwajibkan itu cuma 2 hari, gitu. Jadi berat justru di situ, karena pada saat kita udah keenakan makan, kita akan minum lagi, pas mau puasa lagi itu yang paling berat dan itu paling sering batalnya, gitu. Nah, tapi saya tidak mengatakan kalau untuk, puasa yang sekarang di muslim itu, enteng atau enggak ya, tetap berat. Tapi saya merasa, nikmatnya itu karena hampir seluruh masyarakat Indonesia melaksanakan, ibadah puasa ini, gitu. Jadi ibaratnya teman-temannya banyak, Ada temennya gitu. temannya banyak. Kalau sendiri kan Betul. orang makan, kita nggak makan. Nah, betul. Nah, tapi waktu sebelum saya, waktu masih mualaf juga, saya juga waktu bulan, di luar bulan Ramadan, waktu saya masih Katolik, di luar bulan Ramadan itu juga saya beberapa kali puasa Senin Kamis. Karena kalau orang bilang itu puasanya puasa, ya karena apa ya, Jawa ya, katanya gitu sih. Mhm. Saya coba ikut puasa Senin Kamis. Sama sih, jadi sahur, lalu kemudian, maghrib buka gitu. Walaupun waktu itu saya belum tahu ini gunanya buat apa, cuman ya udah saya cuman menjalankan apa yang menjadi sebuah, ritual, sebuah tradisi aja sih Mas Kamal. Gitu Mas. Oke. Sip sip. Berarti, waktu itu sempat hanya terbesit aja ya? Jadi kan gini, kita kan sempat terpisah nih waktu itu emang di awal-awal Mas Rinto ini masuk, Islam gitu ya, sempet, Mhm, bimbing lah itu ya, "Halo sholat bareng ayo mhm, ngajakin," gitu kan. mhm, Takutnya namanya di awal-awal ya bingung segala macam, gerakannya lah mungkin belum hafal gitu ya. Terus kemudian mhm, bacaannya mhm. segala macam atau waktunya biar lebih rajin. Bahkan Mas Rinto ini lebih rajin daripada orang muslim sendiri waktu itu ya. Kali sholatnya di 5 waktu, kalau bisa gitu kan di, musola dulu ya di gedung gitu kan. Terus ikut kajian juga kan. Waktu itu sempet Ramadan yang ngerasain ya pertama kali ya, Betul, mualaf ya gitu ya. betul betul. Oke oke oke. Oke, sebenarnya tadi yang Mas Rito, kerjain itu mungkin bisa ini ya, eee, elaborasi kali ya antara Katolik sama kejawen ya. Kejawen kan mirip-mirip agak Islam ya, Mhm, Islam yang kejawen gitu kan, Senin mhm, Kamis gitu ya. Sebenarnya di Islam juga ada Senin Kamis. Kalaupun di luar Ramadan tuh banyak banget gitu, puasa-puasa di luar Ramadan, puasa sunahnya gitu kan. Kalau Ramadan kan wajib mhm, nih mhm, bagi umat muslim untuk sebulan penuh gitu kan. Karena ada temennya itu. Sebenarnya kalau kita mungkin tinggal di kawasan yang atau di daerah negara yang mayoritas non muslim ya mungkin beda gitu ya suasananya. betul Tapi betul. kalau di Indonesia ini sore aja udah banyak makanan, ngabuburit. Kalau sahur, suasana sahurnya juga tetangga ada suasana sahur. Televisi kalau di Mhm, setel juga isinya acara Ramadan itu girohnya apa semangat puasanya lebih lagi gitu kan ya. Karena emang mhm, lingkungannya mhm. menciptakan itu seperti itu. Lingkungannya mendukung Mas Kamal. Iya, Mhm, mendukung.
Oke, kalau itu kan puasa ya, berarti puasa emang udah pernah ya, jadi nggak susah-susah amat, nggak sulit-sulit amat ya. Tapi kalau misalnya yang lain-lain, selama 10 tahun ini, Mas Rinto ini termasuk orang yang Muslim, KTP gitu kan, selesai gitu kan. Tapi apa mau mempelajari hal-hal mengenai Islam sendiri gitu kan. Entah itu dia belajar dengan seorang ustadz gitu kan, entah itu baca buku, entah itu seperti apa itu. Selama 10 tahun terakhir ini, apa yang Mas Niko lakukan untuk mengenal Islam lebih jauh gitu? Ya, jadi selama 10 tahun ini Mas Kamal, ya jujur saja kalau misalnya saya belajar secara intensif itu, apa namanya, banyak bolongnya. Jadi bukan banyak bolongnya, jadi ibaratnya baru belajar intensif berapa bulan, habis itu, eee, selesai. Padahal kan sebetulnya memang pada saat kita belajar kan harus continue. Karena apa? Karena masih banyak sekali yang harus dipelajari dan itu jujur memang menjadi PR saya, Mas Kamal. Jadi waktu itu pernah juga belajar sama ustadz, belajar ngaji, habis itu putus, lalu kemudian, eee, sekitar kalau nggak salah ya, sekitar setahun lalu itu sampai dengan berapa bulan itu seperti belajar, apa namanya, mau belajar ngaji. Nah itu, sudah sampai iqra berapa, hampir iqra 5 kalau nggak salah, itu terus, itu putus juga gitu. Jadi ya, memang kendala-kendala itu tetap ada, tapi ya biar bagaimanapun saya tahu bahwa kewajiban saya atau PR saya itu masih banyak, terutama mendalami tentang si Islam itu seperti apa sih sebetulnya. Nah itu sebabnya kalau misalnya pada saat di siaran-siaran TV atau mungkin di bacaan-bacaan atau mungkin kita lihat di sosial media itu kan Hmm. banyak ya ustadz-ustadz yang, eee, apa namanya, ya memvideokan lah atau acara-acara tentang kajian-kajian seperti itu saya, suka mendengarkan, itu suka nontonnya. Gitu, tapi memang tidak secara rutin Mas Kamal, jadi tidak secara rutin, gitu. Jadi memang keinginan saya untuk, tahu lebih dalam itu sebetulnya memang sangat besar sekali karena ya walaupun misalnya saya sekarang alhamdulillah sudah rajin sholat 5 waktu yang wajib itu, ya saya tahu PR saya masih jauh lebih banyak daripada itu aja Mas Kamal. Oke, sebenarnya juga untuk yang orang Muslim dari lahir pun tetap belajar gitu kan, karena emang ilmunya luas ya. Mau apapun itu ilmu itu luas dan Mhm, semakin dipelajari semakin kurang gitu. Ada banyak hal yang perlu dipelajari. Intinya sih yang wajib-wajib aja sih, yang harus tahu gitu ya. Misalnya dari mhm Muslim itu mhm, harus ngapain gitu kan. Eh, kewajibannya apa, haknya apa gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus ibadah-ibadah 5 waktu, doanya kayak gitu-gitu sih intinya itu yang sifatnya wajib ya. Kalau yang sifatnya sunnah mungkin sambil lalu sambil jalan belajar seperti itu. Oke, tapi so far oke lah ya. Maksudnya dari sholat ya mungkin banyak kan juga yang hanya Islam KTP jadi enggak ya. Maksudnya lebih mempelajari itu dan mencoba melaksanakan yang wajib-wajibnya seperti itu. mhm, Oke, betul Mas betul Rito Mas. mau sedikit kenalan dikit kali ya mengenai Ngaca Community ini. Mungkin Mas Rito juga bingung ya. Tadi di awal saya juga belum kenalin dan pemirsa kan masih ada yang baru juga nih yang pendengarnya ya. Karena di Ngaceng Community ini tahun 2020 tahun 2020 ya tahun 2020 pas pandemi ya. Jadi kita lahir Ngaca Community-nya, terus buatlah Mhm, konten-konten ya sederhana tentang webinar gitu ya. Terus podcast-podcast kayak gini temanya juga tema sederhana tentang tips and tricks sedikit gitu ya. Ya sampai saat ini sih ya belum terlalu besar, tapi karena emang diselingi sama kesibukan yang lain ya, jadi Ngaca Community-nya hobi aja. Kita Ngaca Community singkatan dari nganggur tapi banyak acara gitu ya, pokoknya kan gitu. nganggur tapi banyak acara, oh itu artinya ya? Oke, ngaca tapi acaranya banyak gitu ya. Seperti itu kan biasanya pengacara nih ngaca aja, Ngaca Community agak unik gitu singkatannya. Terus subscribernya saat ini masih 331 dan uh, viewersnya baru 25.000 ya. Jadi Mmm, kita kedepannya memberikan inilah ya sedikit manfaat ke ya, para pendengar, para pemirsa semua
pencinta YouTube. Jadi biar ada apa ya, hal-hal yang lain ya yang kita bahas di sini. Tadi ada inspirasi, cerita inspirasi, motivasi, karir ya. Karena saya kan bidangnya di situ, jadi berbicara dengan tentang karir juga di Ngaca Community ini. Seperti itu. Nah, Itu ini di uploadnya di YouTube aja Mas Kamal? uploadnya di YouTube aja. Karena di YouTube kan paling luas ya medianya gitu ya. Gitu sih. Kalau Mas Rinto nambahin subscribe channel YouTube, channel yang ngacanya jadi 332 Mas Rinto. Yang ke 332. Ini kan baru 332. Oh iya, benar. Oke. Nah, kalau tentang keluarga sendiri, Mas Rinto, ini untuk anak itu gimana tuh kan? Maksudnya sebagai orang tua yang mungkin yang belum mengerti banget tentang Islam, tapi kan wajib ya untuk mengajarkan anak usia dini mengenai Islam lah gitu. Nah, Mas Rinto sendiri seperti apa mengajarinya? Atau panggil orang, atau disekolahkan di sekolah Islam, atau gimana, Mas Rinto? Baik, jadi karena keterbatasan itu ya Mas Kamal, karena keterbatasan saya, kalau istri saya memang sudah Muslim dari kecil ya, sudah Muslim dari sejak lahir, tapi dia juga mengakui ya saya juga Islam, tapi maksudnya nggak terlalu kuat, nah seperti itu. Nah karena kami berdua menyadari untuk hal semacam itu, yang dasar-dasarnya pasti akan datangnya dari keluarga, itu pasti. Itu. Nah namun didukung juga seperti kalau untuk masalah bacaannya kita panggil guru ngaji, itu ada juga. Lalu kemudian untuk sekolahnya ya alhamdulillah bisa kita masukkan juga ke sekolah muslim gitu, karena di sana dibantu juga untuk diajak rajin untuk sholatnya, nggak cuma sekedar sholat wajibnya, juga ada sholat duhanya ataupun yang lainnya. Seperti yang sekarang ini di zaman puasa ini itu ada jadi setiap hari itu ada checklistnya. Hari ini puasa atau enggak, hari ini sholat ini enggak, hari ini sholat ini enggak. Nah, seperti itu. Terus disertakan juga alasannya gitu. Kalau enggak, Nah, sehingga kenapa gitu ya? Alasannya ada alasannya. betul. Misalnya enggak puasa kenapa? Ternyata bangunnya kesiangan, enggak sahur. Nah, seperti itu. Nah, sehingga secara nggak langsung itu akan memaksa si anak untuk melakukan sesuatu gitu. Ya walaupun sebetulnya sih kita bisa nggak sih ngisi bohong, ya bisa aja, cuma kembali ke hati nurani masing-masing, itu aja sih Mas. Gitu. Jadi memang harus banyak ya bantuannya di sini gitu. Oke, jadi menyadari ya keduanya ya gitu ya, keterbatasan gitu, jadi mensekolahkan anaknya di sekolah yang Islam gitu ya, terus panggil guru ngaji ya. Tapi itu ya tanggung jawab orang tua ya, maksudnya kita nggak lepas ya, menjadi liberal gitu, membebaskan masih kecil mau milih, ya enggak lah. Jadi anak kecil itu kan masih perlu bimbingan orang tua, jadi tetap dibimbing sama orang tua seperti itu. Oke, thank you. Ini bagus banget ini ya, dari orang tua yang memperhatikan itu, karena benteng-benteng atau pondasi agama itu emang dari kecil gitu ya, orang tua jadi kayak kalau dalam bahasa Islam itu sekolah pertamanya si anak gitu kan. Kalau dari keluarga udah kuat ya di luar, kalaupun ada kenapa-napa baliknya ke keluarga gitu ya, jangan sampai keluarga itu bukan tempat yang nyaman buat mereka ya, seperti itu. Betul, jadi kalau misalnya ada apa-apa ya walaupun ibaratnya ngajinya dibantu atau mungkin sekolahnya di sekolah muslim atau banyaklah bantuan yang lainnya, tapi ya kita sangat berharap ya kalau ada apa-apa ya tetap baliknya ke orang tua, ngomongnya ke orang tua, bukan ke teman atau siapa gitu Mas. Jadi buat nyaman ya orang tua. Oke, sip. Ini ada kajiannya lagi nanti dengan psikolog kalau untuk Mas mengenai pendidikan anak. Kalau ini kita edisi Ramadan mengenai kehidupan mualaf ya di bulan Ramadan. Oke. Kalau keluarga sendiri, Mas Rinto kan kayaknya punya kakak, punya adik ya. Ya. Itu masih di agama sebelumnya atau ada yang ikut Mas Rinto nih jadi mualaf juga atau gimana? Kalau saya betul, saya punya satu kakak dan satu orang adik. Kalau adik kakak saya mualaf juga kebetulan. Oh, mualaf juga. Alhamdulillah. Kakak saya lalu kemudian adik saya masih tetap di Katolik. Oke. Kalau kayak Lebaran gitu gimana, ngumpul nggak atau jauh-jauh ya jaraknya atau gimana? Yang ngumpul paling saya dengan kakak bukan karena sama-sama muslim, bukan, tapi karena memang sama-sama masih di Jabodetabek gitu. Tapi kalau adik saya memang dia posisinya di Bali, jadi kemungkinannya kecil banget itu Mas kalau kumpul. Gitu. Kalau pas Lebaran ya maksudnya. Tapi kalau emang keluarganya kan udah tiga ya saudara ya.
Terus Mhm, mhm, biasanya kan kalau masih ada orang tua tuh masih lekat ya ngumpulnya gitu ya. Tapi kalau orang tua udah nggak ada mhm. tuh udah masing-masing gitu ya. Apalagi udah punya keluarga Nah, masing-masing, udah punya anak agak susah. betul. Ya, untuk Mhm. menyatukan keluarga tuh manggil susah gitu, apalagi jauh ya. Tapi kalau sama adik ada nggak bisa ketemu setahun sekali atau bisa berapa tahun nggak ketemu gitu sering ya pernah ya? Kalau belum tentu sih ketemu setahun sekali, karena Hmm. pasukan yang dibawa juga banyak gitu, Mas. Berarti kan ongkosnya juga banyak di situ. Nggak maksudnya ketemu di Itu, iya. tempat netral di tengah-tengah gitu nggak? Nah, itu juga sama juga, Mas. Jadi kalau ketemu di tempat netral kan dua-duanya keluar ongkos. Nah, itu tambah repot lagi. Ya, tambah repot lagi. Berarti adiknya di Bali sekarang Ya, ya? paling nggak sih, Masih di Bali. betul, Hmm. masih di Bali. Cuman kalau dia memang eh, kadang-kadang sih, walaupun walaupun nggak rutin ya, setahun atau 2 tahun sekali tuh datang ke Jakarta Di gitu sih. Jakarta. Karena kan istrinya kan kebetulan kan merayakan itu apa namanya, Gongsi Fakcoy. Nah, Oh, itu oke. jadi dia pulang ke Jakarta lah karena orang tuanya di Jakarta Oke, gitu. oke, oke. Tapi karena semenjak pandemi ini udah agak jarang nih. Terakhir mungkin 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau tiga, mungkin 3 tahun yang lalu kali. Lupa malah saya. Ya 3 tahun yang lalu baru ketemu gitu ya. Udah lupa itu saudara apa bukan itu ya. Hmm. Oh. Iya, bener. Iya, iya. Oke, oke, oke. Tapi inilah apa tetap ya komunikasi kan sekarang ada teknologi ya make kalau mau kangen muka ya nge-zoom kayak gini rame-rame bertiga gitu misalnya keluarga besar atau Iya, betul, betul. telepon gitu Hmm. ya. Kalau kalau nggak ketemu secara fisik ya secara virtual lah ya. Oke. Mm-mm, mm-mm. Oke, 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 menarik, menarik, teman-teman. Jadi Mas Rinto ini tiga bersaudara ya, orang tuanya udah nggak ada. Jadi Mas Rinto sudah mualaf. Kalau kakaknya juga mengikuti Mas Rinto, adiknya masih di agama Katolik, tapi mama masih kompak gitu ya, karena cuma tiga ya, nggak banyak. Kalau saya kan 12 ya, Hmm. susah. Kalau tiga Iya, ngompakinya gampang itu gitu bisa lah ya. bisa kesebelasan itu mah. Iya, makanya ngompakinya gampang kalau tiga, teamwork-nya mudah dibanding banyak. Pengaturan Mm-mm. job desk-nya kan repot kalau banyak gitu ya. Oke, oke. Sip. Terima kasih Mas Rinto atas waktunya sudah berbagi di podcastnya Ngaca Community mengenai kehidupan Mas Rinto ya selama Ramadan, kemudian awal jadi Mm-mm. mualaf sampai dengan saat ini. Semoga bisa Siap. menginspirasi nih para pendengar semua, pemirsa Ngaca Community dimanapun Anda berada. Oke. Amin, Sekian amin. podcastnya ya teman-teman semua. Jadi kita ketemu lagi di podcast Ngaca edisi Ramadan berikutnya karena masih